Halo, selamat datang di Halo Timnas. Di channel kita kali ini kita akan ngebahas satu video yang nggak timnas-timnas banget. Karena ya U20 udah tersingkir pasti. Kita akan cuman menunggu saja nanti timnas senior berlaga melawan Australia bentar lagi, sabar. Cuman kita akan ngebahas sekarang ini adalah persepak bolaan dalam negeri. Saya akan flashback bagaimana banyak orang yang belum bisa lepas ingatannya dari pertandingan minggu kemarin. Pertandingan antara Persija versus Persib Bandung. Karena gol kedua dari Persib Bandung juga kan tadi dari serangan balik ya? cepat dari David da Silva, ini juga menjadi pemain yang menjadi momok Persija mungkin ya Bang. Iya, nyebelin banget ya David da Silva tuh. DDS tuh kalau lawan Persija pasti ada ketemu bagusnya terus gitu loh. Kayak hampir dulu setiap pertandingan. Kalau Simic di Bandung juga kan ngegolin. Iya, hampir mirip setiap pertandingan ada begitu-begitunya terus. Ya, menurut saya Persib pemainnya bagus-bagus gitu loh. Maksudnya dengan komposisi, dan dia tidak banyak berubah dibandingin musim lalu. Yeah. Tidak banyak berubah dan ya bagus gitu. Maksudnya dengan permainan kemarin dan hasil apa yang mereka raih sampai detik ini gitu loh. Ya memang Persib bagus lah, dan saya rasa memang harus diwaspadai bagaimana Persib itu bisa konsisten sih caranya. Maksudnya ini juga harus dicari tahu sama semua tim-tim Liga 1 gitu, termasuk Persija, bahwa kenapa sih Persib bisa konsisten gitu loh. Sama halnya dengan Bali United, kenapa sih Bali United bisa konsisten yang dia bisa back to back juara. Saat ini kan peluang back to back juara kan ada di Persib Bandung kan. Jadi ya sejauh ini mereka konsisten, baru 1 kali kalah, itu bagi saya itu luar biasa gitu loh. Cuma memang seberapa bisa konsistennya sih Persib menjaga tren seperti ini gitu, dan itu kan yang menjadi penasarannya tim-tim kayak Persija juga. Persija mau matahin nih laga istilah jago tandangnya Persib, mau kita kalahin, ya ternyata kita nggak bisa juga gitu. Pujian langsung dari seorang ketua The Jackmania yaitu Diki Sumarno. Bagaimana pujiannya terhadap Persib, pemainnya, permainannya. Maksudnya pemain itu mental pemainnya juga ya. Karena ketinggalan 2-0. Itu harusnya untuk mental-mental yang ecek-ecek itu udah klepek-klepek, tapi enggak. Persib justru bisa mengejar ketertinggalan sampai akhirnya menutup laga dengan skor imbang 2-1 poin berbagi begitu kan. Ini menjadikan Persib sebagai tim yang tidak terkalahkan dalam laga tandang atau away. Kemudian kita akan ngebahas juga dari sudut pandang ketua Jackmania bagaimana pertandingan kemarin itu banyak sekali cacat dan aibnya. Kemudian juga mengakui bahwa kesadaran supporter kita itu ternyata masih cukup rendah dan mengkhawatirkan. Jangan ngejar-ngejar soal apa istilahnya juara, trofi dan seterusnya kalau misalkan attitude supporter tuh masih belum bisa ada kesadaran soal itu gitu ya. Akhirnya kejadian bahwa ternyata banyak juga loh orang yang dipukulin atau menjadi korban gitu ya, itu ternyata bukan bobotoh. Itu kan anak Jackmania juga. Betul berita itu Bang. Betul, karena memang gini, Jackmania itu kan udah ada di mana-mana ya. Di Jawa Barat pun juga banyak Jackmania. Jadi ada teman-teman kita dari Subang, dari Indramayu, dari Cikampek gitu. Ya mereka akhirnya menjadi korban gitu loh. Dari Jawa Barat dan Sukabumi, mereka akhirnya jadi korban. Karena apa korban? Ya salahnya mereka mungkin tidak pakai atribut Persija. Padahal kita pengurus pusat sudah menghimbau, orenkan Patriot, bahwa kalau kalian fans Persija, tolong pakai atribut Persija, pakai jersey Persija, karena kita tahu supporter lawan tidak mungkin pakai atribut tim kita dong. Betul. Jadi cara paling sederhana untuk memfilter itu adalah dengan atribut. Cuma sayangnya memang banyak teman-teman Jackmania juga yang masih datang ke stadion tanpa atribut Persija dan Jackmania. Itu yang saya khawatirkan, dan ya sekarang sudah kejadian. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Bekasi, Polda Metro Jaya, terus ke pihak Polres Bekasi dan tim Persib Bandung atas kegaduhan yang terjadi kemarin. Di luar stadionnya lagi ada banyak informasi-informasi dan kejadian-kejadian yang tertangkap oleh kamera gitu, dan itu nyebar di sosial media. Ya saya menganggap ini sebagai sebagai bagian dari satu cerita yang memang ini masalah sepak bola kita sebetulnya ada di sini gitu loh. Dan cara benernya gimana? Kalau menurut saya pribadi, stop provokasi. Dan udah. Kuncinya cuma itu doang kok. Kalau kita bisa menghentikan provokasi dan menghentikan ujaran kebencian, minimal di media sosial, maka masalah sepak bola itu akan berkurang satu. Itu sih. Berarti kesadaran antar supporter itu ya Bang ya, untuk tidak memancing
supporter Iya, lawan. sekali lagi bahwa adanya provokasi pasti akan ada reaksi juga kan. Betul. Provokasi dan reaksi, dan saya berharap udahlah kejadian seperti ini tuh jangan pernah terjadi lagi, dan ini semuanya harus kerja keras. Bukan cuma supporter gitu loh. Supporter, balik lagi, supporter tuh hanya manusia. Saya juga punya rasa emosional dan saya juga punya rasa limitasi yang terbatas gitu loh untuk menahan diri saya. Tapi ada satu kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan Persija Jakarta, klub yang saya cintai sangat amat gitu loh, untuk membuat semuanya jadi lebih lancar. Oke, jadi semua diminta, baik itu pendukung manapun, supporter tim apapun, untuk bisa menjadi supporter yang dewasa. Bahwa ini adalah sebuah, apa istilahnya ya, sport itu kalau tidak salah itu kebanyakan dari source of entertainment. Harusnya itu menghibur, harusnya itu ini tuh bisa menjadi stress release. Kita nonton bola itu jadi seneng, jadi bergairah, jadi semangat, jadi apa istilahnya ya, jadi terpacu lagi untuk bisa jadi supporter yang baik begitu. Bukannya nonton sepak bola nambah musuh kan begitu ya. Ini kesadaran supporter kita menurut Ketua Jackmania ini emang masih rendah banget, dan ini adalah PR kita semua. Nah, kita kembali ke pemain sekarang. Bagaimana Rizky Ridho akhir-akhir ini mendapatkan protes dari dalam internal dari Persija maupun dari supporter. Ini ada yang ngegoreng ternyata. Yang ngegoreng adalah media. Mulai nih, TV Ang membuat suatu narasi yang menurut gua bisa bikin fans timnas Indonesia yang waras itu marah-marah boy, marah-marah nih. Pasalnya mereka membuat headline berita kurang lebih kayak gini boy. Patrick Kluivert ambil langkah ekstrim coret Rizky Ridho sebagai starter timnas usai tampil buruk dalam 2 laga terakhir bersama Persija. Bukan gue nih ya, Jackmania yang ngomong ya, TV One nih, bukan gue ya. Kan kita udah CS, oke? Kebetulan kemarin lawan Dewa United ya, gue nonton tuh pertandingan. Ya emang permainan Ridho nggak kayak yang di timnas gue tonton tuh. Cuma apakah dengan gameplay kayak begitu udah otomatis bikin Ridho bakal dicoret boy? Dan ini maksudnya apa nih? Langsung beritain begini nih TV Wang. Kemarin Sintayong ya kan disudut-sudutin. Sekarang memulai nih PDKT sama Kluivert nih. Apakah nanti kalau misalnya Kluivert berprestasi bakal digoreng-goreng juga nih sama ini nih? Menurut kalian gimana boy? Ini makin kocak nih, TV-TV di Indonesia makin kocak nih. Ini sebenarnya jadi momok yang dialami oleh seluruh negara dengan persepak bolaan, dengan fans fanatis yang tinggi gitu. Tidak di Inggris, tidak di Spanyol, tidak di Italia. Media memang jadi musuh utama. Bukan musuh sih, kadang-kadang bikin gedek juga, pemain ngerasa nggak nyaman diberitakan. Bahkan ada beberapa pemain yang merasa tertekan secara mental karena pemberitaan di media yang begitu demanding, menuntut dan menekan pemain untuk selalu tampil bagus di setiap laga. Satu kali pemain tidak bermain bagus, habis. Seperti itu mindset media. Diberitain sejelek mungkin, sekali aja main jelek begitu. Mendahului Tuhan, TV One sebut Rizky Ridho bakal kena coret Patrick Kluivert. Belum juga ada Garuda Calling alias pemanggilan pemain oleh pelatih Patrick Kluivert, namun salah satu media besar ternama yakni TV One sudah tahu lebih dulu jika bek lokal Rizky Ridho bakal dicoret dari timnas Indonesia. Seakan mencari sensasi dan rating tinggi, TV One sampai-sampai membuat berita yang tak seharusnya. Ditambah lagi, berita tersebut tentunya bisa saja membuat mental dari seorang Rizky Ridho terganggu. Lantas karena hal tersebut, TV One banjir hujatan dari banyak netizen tanah air. Bagaimana menurut kalian? Ya, bisa kita maklumi kalau netizen supporter bola pada menghujat stasiun TV yang satu ini. Rizky Ridho itu langganan era STY. Timnas demikian bisa solid itu karena di back tengah bagian kanan gitu kan. Ada Rizky Ridho di sana kan gitu. Jadi kalau misalkan ini diserang, waduh supporter timnas bisa ngamuk-ngamuk ya kan. Kita baca komentar deh. Bung Rio, TV One, Towel, Justin, Akmal, Arya. Waduh, mereka memang sekomunitas. Jangan kaget gitu. Elvi Suyoto, untung gak pernah nonton. Oke, siap-siap. Zidane, lo kan padahal zaman ST Rizky Ridho selalu jadi pilihan utama. Benar, saya apal bener nih. Bahwa back yang satu ini emang salah satu pemain lokal kita yang bisa ngimbangin nih pemain-pemain naturalisasi yang sudah didatangkan era Sintayong. Ini menarik nih, karena berarti sama dengan ini kualitas dari Rizky Ridho ini sebagai back emang udah mumpuni, sudah bisa menyamai, mengimbangi
misalkan JIZ ya kan, dan pemain-pemain naturalisasi yang lain. Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar ya, komentar kalian.